Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi dengan Dika di channel Dika Dwi Pradia. Video ini adalah video perdana dari bahasan kita untuk 10 atau 20 video ke depan tentang seputar tutorial editing video dengan KineMaster dari nol sampai mahir. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam belajar dasar-dasar editing video sampai kalian bisa membuat sebuah video yang profesional hanya dengan modal HP aja. Baiklah, kalau begitu kita mulai aja tutorialnya. Dan pada video yang pertama ini, atau part pertama ini ya, kita akan belajar pengenalan tentang aplikasi KineMaster dan dasar-dasar editing video. Baiklah teman-teman, langkah pertama tentunya kalian harus buka terlebih dahulu aplikasi KineMasternya. Kita coba sekarang langsung buka aja. Dan perhatikan baik-baik, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi KineMasternya teman-teman. Di sini ada beberapa tombol atau pilihan menu ya. Terutama yang paling tengah itu ada tanda plus. Nah, tanda plus ini berfungsi untuk membuka file baru atau membuat file baru, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, saya mau coba mengenalkan terlebih dahulu tentang aplikasi KineMaster yang saya gunakan ini, teman-teman. Aplikasi KineMaster yang saya gunakan adalah versi 4.14.4. Kalian bisa lihat versi aplikasi KineMaster yang kalian gunakan itu dengan cara memilih tombol yang seperti bentuk gear ini ya, teman-teman. Nah, nanti di bagian sini kalian pilih tentang KineMaster. Nah, di sini bisa dilihat aplikasi yang saya gunakan adalah 4.14.4 ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita memulai editing video, kita harus tahu dulu seperti apa perangkat yang kita gunakan agar lebih mendukung lagi kinerja KineMasternya, teman-teman. Nah, di sini kalian coba masuk ke informasi kemampuan perangkat. Biasanya pada saat kalian install pertama kali KineMaster, dia otomatis mengarah ke sini ya biasanya. Tapi kalau misalkan nggak mengarah ke sini, kalian coba pilih yang ini ya, informasi kemampuan perangkat. Kemudian klik titik 3 yang ada di atas, lalu jalankan analisa sekarang. Selanjutnya kalian pilih jalankan analisa atau analisis sekarang ya. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai teman-teman. Baik, kalau prosesnya sudah selesai, nah di sini kalian bisa lihat ya. Dan ini semuanya itu antara perangkat kalian dan perangkat saya kemungkinan besar berbeda ya teman-teman ya. Kalau saya ini pakai Zenfone 5Z yang RAM-nya itu sebesar 8 GB. Nah, kalau misalkan kalian nanti pakai handphone atau HP atau Android yang RAM-nya itu di bawah 8, misalkan 4 gitu ya. Nah, biasanya ini berbeda ya. Jadi demikian ya teman-teman ya, sebelum kita memulai proses editing, kita harus cek terlebih dahulu kemampuan perangkat, dan juga kita harus cek KineMaster versi berapa yang kita pakai. Karena nanti menentukan fitur-fiturnya juga teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai KineMaster yang mungkin belum update, bisa jadi fitur yang saya contohkan itu nggak akan ada di HP kalian. Seperti itu bedanya ya. Baiklah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa bahasan ya teman-teman ya. Yaitu diantaranya adalah cara membuat file video baru, kemudian video cutting, efek transisi, pengaturan volume audio, fade in dan fade out, serta rendering atau mengekspor video yang sudah diedit teman-teman. Baiklah, bahasan yang pertama kita coba pada cara membuat file video baru. Kalian silahkan klik tombol plus yang ada pada bagian tengah ini. Nah, pada pilih aspek rasio, kalian pilih 16:9. Jadi 16:9 ini nanti posisi videonya itu adalah tidur ya teman-teman, landscape. Adapun yang tengah itu nanti posisi videonya itu berdiri atau portrait. Dan yang 1:1 ini biasanya dipakai untuk video-video Instagram dan status WA mungkin ya. Nah, kita pakai yang 16:9. Oke, nah di sini kalian langsung diarahkan kepada media browser ya. Nah, di sini kita coba cari video yang akan kita edit. Tentunya kalian harus udah ada videonya ya, teman-teman ya. Kebetulan saya udah nyiapin sebuah video untuk pembelajaran kita. Nah, ini dia videonya. Pilih videonya hingga ia masuk ke dalam timeline. Kemudian klik tombol checklist di bagian atas ya. Ini kalian coba geser ke bagian paling kiri ya. Nah, seperti ini. Ini kita coba apply dulu ya. Nah, jadi ini saya coba rekam perjalanan
sedang naik motor ya teman-teman ya. Kemudian saya rekam atau saya tag footage tentang ini nih, apa nih, karangan bunga ya, karangan bunga yang terbentang dari ujung ke ujung. Nah ini unik, jadi saya shoot, dan ini saya coba jadikan bahan untuk editing video kita. Oke, selanjutnya kita akan coba cutting video menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Silahkan kalian geser ke bagian yang akan kalian cutting. Misalkan di sini ya, klik atau pilih videonya. Kemudian pada logo yang bergambar gunting ini kalian pilih. Lalu di sini ada 4 pilihan ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pangkas ke kiri playhead. Nah ini fungsinya kalian perhatikan. Nah dia jadi memangkas ke sebelah kirinya. Oke, kita kembalikan dengan cara menekan tombol yang ini nih, yang apa, tanda panah muter ya. Kembalikan lagi, coba. Nah, kalau kita pilih yang bagian kedua ini, yaitu pangkas ke kanan playhead, maka jadinya seperti apa? Nah, bagian kanan yang dia buang, teman-teman. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini ada bagi di playhead. Kita coba ya. Nah, kalau ini memotong sehingga dia menjadi 2 bagian. Kemudian yang satu lagi ya, kita coba dulu ya. Ini ada di paling bawah, yaitu bagi dan sisipkan bingkai beku. Kita coba ya. Seperti apa jadinya? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia memotong sekaligus memasukkan screenshot-nya ya. Nah, seperti ini. Ini berupa gambar ya teman-teman. Oke, kita kembalikan dulu. Yang kita pakai adalah yang ketiga. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih logo yang bergambar gunting, lalu kita pilih bagi di playhead. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari bagian yang akan kita buang. Di sini misalkan. Kita klik videonya ya. Kemudian pilih gambar gunting. Nah, sekarang kalian pilih pangkas ke kiri playhead atau yang paling atas, teman-teman. Sehingga dia terbuang ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita play, dia langsung terpotong. Perhatikan. Nah, seperti ini ya. Lakukan terus sampai dirasa cukup ya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Ya. Ini kalau kita play terpotong-potong ya, seperti ini teman-teman. Tuh ya. Tuh sampai di sini ya, ada selamat dan sukses untuk bupati yang terpilih. Kemudian ending. Nah, kurang lebih seperti itu videonya ya. Oke. Ini adalah teknik cara cutting video ya, teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham dan jangan lupa langsung dicobain aja teman-teman ya, agar kalian bisa. Jadi yang namanya praktek itu kalau nggak dipraktekkan bakalan lupa. Jadi kalau hanya kalian nonton aja itu ya kalian nggak akan bisa ngedit video gitu loh. Oke, untuk selanjutnya setelah kita berhasil meng-cutting atau memotong video-video ini menjadi beberapa bagian, kita masuk ke trik yang berikutnya, yaitu efek transisi. Nah, di sini saya akan coba membagikan cara memberikan efek transisi agar videonya lebih manis, teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada tanda plus. Kalian klik tanda plus ini, teman-teman. Nah, masuk ke bagian ini ada menu atau pilihan dari efek-efek transisi yang bisa kalian pakai. Biasanya kalau kalian pertama kali install aplikasi KineMaster itu cuma 2 atau 3 biji doang, teman-teman. Nah, kalian bisa mendapatkan efek-efek transisi yang lainnya dengan cara pilih ke tombol dapatkan lainnya. Jadi kalian pilih ke sini dan kemudian kalian download yang manapun sesuai kebutuhan ya. Tentunya harus ada internet ya, teman-teman ya. Oke, kita kembali dulu. Nah, efek transisi yang akan kita pakai tentunya ini semuanya pasti ada ya di KineMaster manapun, walaupun kalian nggak download, yaitu di apa ini bacanya ya, saya juga nggak tahu ini. Klasiki, Klasice, Ober, intinya yang ini teman-teman.
Oke. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah memperkecil, memudar, dan silang memudar. Kita pilih yang silang memudar, teman-teman. Yang ini. Nah, seperti itu ya. Pada bagian bawahnya di sini ada beberapa nomor ya, ada 0,5, 1. Ini itu adalah lambat atau cepatnya efek transaksi itu dijalankan, teman-teman. Kalian perhatikan ya, saya coba set ke angka 3 ya, seperti apa dia jadinya, perhatikan. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah ngeset seperti ini, kalian klik aja di sembarang atau klik tombol checklist ini ya, teman-teman ya. Kalau saya biasanya agar lebih cepat, saya klik di sembarang aja. Nah, seperti ini. Kita coba play. Seperti apa jadinya angka 3 tadi. Tuh, seperti itu ya. Jadi dia lambat, halus. Nah, coba sekarang kita set di angka yang lebih kecil, teman-teman. Misalkan 1 ya. Seperti apa? Kita lihat lagi. Play. So, dia perpindahannya lebih cepat ya, teman-teman ya. Nah, jadi agar lebih manis videonya, kita coba set pertengahannya aja, yaitu 1,5, teman-teman. Kita coba cek lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, buat transisi di setiap tanda plus ini ya, teman-teman ya. Nah, sebetulnya untuk transisi ini sendiri sesuai kebutuhan ya, teman-teman ya. Saya juga kadang pakai, kadang enggak, teman-teman. Jadi tergantung kondisi atau keperluan kalian juga. Adapun untuk video yang kali ini, karena materinya itu adalah efek transisi, jadi kita masukkan transisi ke semua tanda plus ini ya, teman-teman ya. Oke. Untuk transisinya kalian bebas ya, pilih yang manapun. Kalau saya coba sama ratakan dulu semuanya pakai transisi yang silang memudar. Oke, seperti ini. Iya. Jadi lebih manis dibanding yang tadi. Langsung ke cut-cut begitu ya, teman-teman ya. Inilah fungsi dari transisi, teman-teman. Nanti untuk pengembangannya bisa kalian coba-coba sendiri ya. Pakai transisi yang manapun. Sehingga videonya terlihat jadi bagus ya, teman-teman. Oke. Ini adalah mengenai efek transisi ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang cutting video, kemudian yang kedua adalah efek transisi. Kemudian poin selanjutnya adalah pengaturan volume audio. Nah, jadi untuk volume audio, nah misalkan seperti ini ya. Ini ada volumenya, teman-teman. Kalau kita play, nah kalian bisa dengar ya. Jadi ada suara motor ya. Misalkan ini agak kurang keras. Nah, kita bisa keraskan dengan cara atur volumenya, teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya kalian klik dulu di sini ya, di videonya ya. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, seperti itu. Kita klik dulu. Kemudian, pada bagian atas ini ada logo yang seperti sound ya, seperti suara. Ini kalian pilih. Nah, kemudian kalian atur audionya sampai ke volume yang mungkin dibutuhkan ya. Misalkan saya fullin aja deh 200 gitu ya. Nah, di sini ada kompresor, tapi nanti ya kita coba play dulu seperti apa audionya. Nah, jadi bisa dibedakan ya teman-teman ya antara audio yang pertama tuh besar ya dia ya. Kemudian pada saat masuk ke video yang kedua itu, bagian yang kedua ini audionya lebih kecil karena belum kita besarkan memang. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Tadi ada kompresor. Nah, kalau kalian nyalakan ini, jadi dia fungsinya kompresor itu sejauh pengalaman saya itu agar menjaga dia tidak sampai terlalu over volumenya, teman-teman. Kita coba lihat lagi. Nah ya, jadi ini juga tergantung kondisi ya. Bila mana kalian terlalu bising atau terlalu over suaranya, kalian bisa hidupkan kompresornya. Dan bila mana kalian memang terlalu kecil volumenya, kalian hidupkan kompresor, maka dia akan menjadi lebih besar volumenya. Seperti itu. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, nanti untuk selanjutnya, kalian tinggal atur aja volumenya seperti tadi ya. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan mungkin. Nah, seperti ini. Nggak masalah ya.
kembali lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Tuh, kecil dia kan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk poin selanjutnya, setelah kita belajar video cutting, efek transisi, kemudian pengaturan volume audio, kita coba masuk ke pembahasan fade in dan fade out. Apakah fade in dan fade out ini? Jadi fade in itu nanti ada dua bagian teman-teman. Yang pertama, ada bagian dari audio dan ada bagian dari video. Jadi fade in itu ya, in itu kan masuk ya, jadi dia dari mulai kecil hingga besar. Nah, seperti itu kurang lebih bayangannya ya. Jadi dari kecil masuk menjadi besar. Sedangkan kalau fade out, out itu kan keluar ya. Jadi dia dari besar ke kecil. Ya, paham ya teman-teman ya? Fade in itu dari kecil ke besar, in masuk. Kemudian kalau out dari besar ke kecil. Itu adalah fade in dan fade out. Nah, pengaplikasiannya pada video seperti apa? Baiklah. Nah, di KineMaster sudah disediakan fitur fade in dan fade out, teman-teman. Wah, keren banget ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kalian pilih ke bagian kiri ini, ada lambang atau icon mirip seperti gear, kalian pilih ini ya. Nah, kemudian di sini ada tiga menu lagi ya. Ada audio, video, dan penyuntingan. Nah, ini akan saya coba jelaskan dua aja ya, audio dan video. Adapun penyuntingan nanti ya, ada bagiannya teman-teman. Untuk audio, bagaimana cara membuat fade in atau masuk kecil hingga dia membesar? Caranya di sini ada pilihan, kalian perhatikan, ada penguatan audio. Nah, ini yang dimaksud dengan fade in. Kemudian ada pelemahan audio, melemah. Nah, berarti ini fade out. Nah, sekarang kita coba aktifkan untuk penguatan audionya atau fade in audionya. Kita hidupkan dulu. Nah, di sini kalian perhatikan ada 1 second dan sampai 2 second dan 3 second dan yang lainnya. Ini seperti apa? Jadi ini menentukan lambat atau cepatnya suara itu masuk, teman-teman. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan begini. Kalau kita set di 1 second ya, atau 1 detik, maka dia kecilnya itu cepat. Jadi, gitu teman-teman. Gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami bahasa saya nih ya, bahasa oe-oe ya. Oke, kita coba sekali lagi, kita ulangi lagi. Jadi kalau 1 detik ya seperti ini kurang lebih. Gitu ya. Adapun kalau nanti kalian set ke angka yang lebih besar, maka dia akan semakin melambat. Nah, seperti itu. Paham? Oke. Karena ini kita nggak terlalu panjang videonya ya. Jadi kita set ke 3 second aja teman-teman. Oke. Nah, kita langsung aja ke videonya ya, karena ini konsepnya kurang lebih sama ya. Kita pilih video, kemudian di sini ada 2 pilihan, yaitu penguatan video dan pelemahan video. Penguatan tentunya adalah fade in, dan fade out-nya itu adalah pelemahan video. Nah, sekarang kalian perhatikan, di sini kita hidupkan dulu ya, sampai dia berwarna merah kayak gini ya teman-teman ya. Kita set ke angka 3, jadi disamain teman-teman. Atau kalau mau kedua juga nggak masalah ya. Nah, jadinya seperti apa? Oke, kita klik dulu tombol checklist. Sekarang kita perhatikan, kita play ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk videonya, dari mulai layar hitam, sampai dia masuk ke video aslinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian, kalau untuk suaranya juga sama. Jadi awalnya nggak ada suaranya, kemudian dia masuk. Nah, seperti itu. Gimana halnya kalau misalkan videonya kita atur ke bagian yang paling, misalkan lama gitu ya, misalkan. Nah, kita coba aja. Oh, dia lama juga munculnya, teman-teman. Ya, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya, teman-teman ya. Insya Allah ini saya nerangin super lambat. Atau kalau misalkan kalian masih ngerasa cepat, tinggal komen aja ya, teman-teman ya. Mungkin di part kedua nanti saya lebih lambatin lagi bahasanya dan tutorialnya ya. Saya cuma khawatir lama aja gitu videonya, terus kalian bosen gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya, teman-teman ya. Karena ini ilmu yang insya Allah bermanfaat ya. Buat saya, terutama buat kalian juga gitu ya. Oke, untuk fade out-nya sama aja ya. Kalian perhatikan dulu, untuk endingnya perhatikan. Nah, di sini endingnya monoton, slap, begitu aja ya. Nah, sekarang kita coba libatkan fade out pada ending videonya. Sama aja ya, audionya kita nyalakan dulu fade out-nya. Kita atur aja volumenya, atau second-nya itu sampai 5 second, agar dia mengecil volumenya itu
lambat banget gitu ya. Kemudian videonya juga kita nyalakan fade out-nya. Lalu kita atur ke bagian yang lumayan lama juga, 5 gitu ya. Nah, ini 5 nih. Nah, begini. Oke, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Wah, tuh ya, dia lambat laun semakin mati gitu ya. Semakin lambat semakin mati videonya. Kalau misalkan kurang bagus ya tinggal kalian turunin aja gitu. Misalkan di angka 3 deh. Perhatikan. Jadi dia agak sedikit lebih dekat ke sini, kemudian baru mati. Nah, seperti itu. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Gampang ya? Oke, kita coba ulas balik. Yang pertama, tadi kita udah belajar video cutting. Yang kedua adalah efek transisi. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar pengaturan volume audio ya. Dan yang berikutnya adalah fade in dan fade out audio dan video. Oke, selanjutnya adalah langkah yang terakhir dalam pembuatan video atau editing video, yaitu mengekspor video yang sudah jadi, teman-teman. Atau istilah kerennya itu adalah rendering video. Nah, misalkan ini videonya udah jadi, kita edit ya, udah selesai. Tinggal kalian ekspor videonya supaya bisa jadi MP4 atau jenis video yang lainnya ya. Nah, caranya seperti apa? Kalian pilih bagian atas ini, di sini ada logo atau icon tanda panah ke atas ya, kalian pilih ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, biasanya kalau saya pilihnya itu adalah yang Full HD yang ini nih, 1080p. Ini sampai 4K kemungkinan kalau misalkan kalian handphone atau Android-nya itu di bawah spek yang saya pakai, bisa jadi 4K-nya ini nggak ada, teman-teman. Ya, untuk laju bingkai ini kalian pilih di 30 aja, 30 fps ya. Jadi kalau 24 ini biasanya untuk film-film gitu, film action kayak gitu. Kita pilih yang 30 aja, teman-teman. Nah, untuk ininya, ini adalah bitrate-nya ya, laju bit. Kalau saya biasanya di fullin aja agar dia, rapet gitu ya. Saya bingung ngejelasinnya. Pokoknya, kalau kalian pengen hasil videonya itu halus ya, kalian tinggal penuhin aja ininya gitu ya, teman-teman, intinya. Kalau kalian, misalkan di sini kan bisa terlihat ya, tuh ada 152 MB. Ini tuh sekitar 152 MB nanti ukuran videonya. Kalau kalian pengen kecilkan ya tinggal geser aja ininya. Tuh kalian bisa lihat di sini size-nya mengecil ya, teman-teman ya. Tapi kalau saya biasanya di fullin aja karena saya pengen dapat kualitas video yang terbaik. Setelah itu klik tombol export. Silahkan tunggu sejenak dan nanti videonya udah bisa kalian nikmati dan berada di media player atau galeri media kalian. Kalian tinggal cari aja ya. Biasanya ada di folder export ya. Namanya tuh export. Oke, akhirnya selesai juga ya part pertama dari sesi editing video dengan KineMaster dari 0 sampai mahir ini, teman-teman. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Nanti pasti saya jawab. Tenang aja ya. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya di part kedua, masih dengan Dika di channel Dika Dwi Pradia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.